Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Tanah Suci Mekah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan sholat di masjid di Arab Saudi. Jadi sebentar lagi Arab Saudi dengan kebijakan barunya akan memperbolehkan masyarakatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat di dalam masjid. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat ke masjid ataupun setelah sampai di masjid. Pemerintah Saudi memberikan aturan yang harus dipatuhi bagi semua masyarakat yang ingin sholat berjemaah ke masjid. Tentunya itu demi keselamatan dari masyarakat itu sendiri yang ingin melaksanakan sholat ke masjid. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi bagi orang yang ingin melaksanakan sholat di dalam masjid. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan baik atau menggunakan sanitizer sebelum pergi ke masjid dan setelahnya. Jadi sebelum berangkat kita harus cuci tangan dengan baik dan kalau bisa menggunakan sanitizer kalau ada. Yang kedua yaitu lanjut usia dan yang sakit kronis tetap sholat di rumah. Jadi bagi yang lanjut usia dan yang sakit kronis diusahakan untuk tetap di rumah. Yang ketiga, membaca Al-Quran dari HP atau membawa mushaf pribadi. Jadi kalau ingin membaca Al-Quran di dalam masjid, itu menggunakan HP supaya tidak ada sentuhan apabila menggunakan Al-Quran yang di masjid. Atau kalau tidak punya HP, bawa Al-Quran sendiri dari rumah, sehingga bacanya nanti masing-masing di dalam masjid. Yang keempat, membawa sejadah khusus dan tidak ditinggalkan selesai sholat. Jadi setiap jemaah itu harus membawa sejadah masing-masing sehingga tempat sujudnya itu tidak bergantian dengan yang lain. Yang kelima, jaga jarak tidak kurang dari 2 meter antara sesama jemaah. Jadi tetap harus menjaga jarak. Jadi sholatnya itu minimal 2 meter. Yang keenam, tidak mengajak anak kecil di bawah usia 15 tahun. Jadi bagi anak-anak kecil itu diharapkan untuk tetap sholat di rumah karena rentan terkena penyebaran virus corona. Yang ketujuh, menggunakan masker wajah. Jadi harus tetap menggunakan masker dan di dalam sholat menggunakan masker diperbolehkan selama itu tidak menutup tempat sujud kita, dahi kita, itu diperbolehkan untuk menggunakan masker apalagi dalam kondisi darurat seperti dengan adanya wabah ini. Yang kedelapan, wudhu di rumah. Jadi siapa saja yang ingin melaksanakan sholat di masjid maka harus berwudhu di rumah karena di masjid itu tempat wudhu akan ditutup sehingga berangkatnya harus dalam keadaan berwudhu. Yang kesembilan, hindari berjabat tangan. Jadi walaupun ketemu dengan teman atau siapa yang ketemu di dalam masjid, kalau bisa jangan berjabat tangan. Dan memang dilarang untuk berjabat tangan supaya tidak ada sentuhan sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, tidak berdesakan ketika masuk dan keluar masjid. Jadi kalau setelah sampai di masjid dimohon untuk tertib bergantian. Kalau bisa tetap menjaga jarak. Begitu pula setelah selesai sholat tetap harus menjaga jarak untuk keluar. Jadi istilahnya tidak boleh berdesakan atau bersamaan pada waktu keluar dari pintu masjid. Itu beberapa hal tentang kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang hal itu demi keselamatan dari jemaah itu sendiri. Alhamdulillah sekarang Arab Saudi secara bertahap sudah mulai membuka lockdown
Walaupun nanti tetap pemerintah Saudi akan melihat perkembangan dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan sesuai rencana sehingga Arab Saudi kembali normal seperti dulu. Dan selalu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bukan hanya masjid, bukan hanya toko dan fasilitas yang lain yang dibuka. Kita juga berharap mudah-mudahan kegiatan haji, pelaksanaan haji dan umroh juga bisa dibuka, sehingga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mengharapkan untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah antri bertahun-tahun bisa terlaksana, khususnya di tahun ini. Itu adalah harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi tentang keadaan di Arab Saudi dan peraturan atau kebijakan baru yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan sekali lagi ini pertanda baik bagi kita semua. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan Arab Saudi, ikuti channel saya Faiz Slamet. Mudah-mudahan bermanfaat dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.